البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca, yaitu hadis seputar larangan kencing di tempat air yang mengenang, dan juga larangan seputar kencing di lubang-lubang atau di tempat-tempat yang berlubang di situ. Adapun alasannya dan hikmahnya sudah kami sebutkan dan kami bacakan apa yang disampaikan oleh al-muallifu asbahullah. Tafadhal hadisnya. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. 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 Siap? Tafadhal.
الماء الدائم ثم يغتسل فيه متفق عليه. Ewa. عن عبد الله بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول نهى أن يبول An yubal. أن يبال في الجبر. قال قالوا لقتادة ما يكره Minal bauli. من البول في الجبر. قال كان يقول Yuqal. يقال كان يقال إنها مساكن الجن وهو بدوي. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Ewa? La ba'as, na'am. Tafadhal. Ewa? Satu? La ba'as. Tafadhal. An yubal. Ewa? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Ahadukum. Muttafaqun alaih. Terus Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Ma yukrahu.
قالوا قال كان يقال إنها مساكن جديدة عليه رواه أبو داود. نعم barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum thumma dari thumma yaqtasil fi muttafaqun alaih. An Abdullah bin Sadis radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala fil juhri wala qalu qatada Ma yukrahu minal bauli fil juhri qala kana qalu inna masakin Na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Antum ada yang hafal? Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Qala al-mu'allif wasabahullah. Perhatikan baik-baik kitabnya. Kafus sibyan 'inda dukhulil lail wa ighlaqil abwab. Pembahasan seputar menahan anak-anak atau melarang anak-anak untuk keluar kapan? 'Inda dukhulil lail, ketika masuk malam hari, dan juga dianjurkannya untuk menutup pintu-pintu. Kenapa alasannya? Nanti disebutkan dalam hadis, karena apabila sudah masuk malam hari, yaitu ketika matahari terbenam, masuk waktu maghrib, setan berkeliaran. Paham ya? Bertebaran, berkeliaran, sehingga banyak yang dikhawatirkan kena gangguannya. Jadi kalau anak-anak main, kalau sudah sore menjelang maghrib, upayakan dikondisikan. Jangan sampai sudah adzan dikumandangkan, malam sudah masuk, mereka masih main-main di luar. Bahaya. Yang namanya jin itu kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat juga. Faham ya? Jadi tidak heran kalau seandainya ternyata ada anak yang hilang, disembunyikan jin, itu mungkin aja. Faham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi ditahan, dikondisikan, disuruh masuk ke rumah. Nah, barakallahu fiikum. Kalau sudah benar-benar masuk di malam hari, nah barakallahu fiikum, itu sudah tidak ada larangan lagi. Di awal permulaan larangannya. Maghrib, kan awal permulaan malam. Nah, itu dilarang berkeluyuran atau main-main di luar. Disuruh masuk. Kalau udah malam habis isya, misalkan di luar sama orang tuanya, misalkan lagi ada barakallahu fiikum, misalkan acara atau yang semisalnya, enggak masalah. Tapi kalau pas posisi awal malam, yaitu ketika matahari terbenam, di waktu-waktu maghrib atau yang semisalnya, kondisikan anak tersebut agar di dalam rumah. Kita lihat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Abu siapa kemarin kunyahnya? Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, idza istajnaha al-lailu aw kana junhul lail fakuffu sibyanakum. Artinya, apabila telah memasuki malam hari atau sudah datang malam, kegelapan sudah datang. Junhul lail itu maksudnya adalah apa? Sudah datang malam. Paham ya? Nanti akan dijelaskan bawah nanti. Fakuffu sibyanakum, maka tahanlah, laranglah anak-anak kalian. Ditahan apa? Ditahan agar tidak keluar rumah. Dilarang apa? Dilarang agar tidak main-main di luar rumah. Paham ya? Segera dikondisikan, karena dikhawatirkan tertimpa, nah barakallahu fiikum, gangguan setan. Kita lihat, fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Dikarenakan setan di waktu tersebut tantashir, menyebar, berkeluyuran setan. Paham ya? Makanya hati-hati kalau anak-anak kecil terutama, kadang-kala mereka itu melihat sesuatu yang kita enggak bisa melihat. Paham ya? Nah, tiba-tiba nangis sendiri, ketakutan. Itu mungkin saja dia niat jin. Mungkin saja ditampakkan padanya jin. Paham ya? Sehingga ketika sudah memasuki malam, maksudnya adalah ketika matahari terbenam, sudah datang kegelapan, segera dikondisikan anak-anak tadi. Jangan biarkan main di luar rumah. Jangan biarkan mereka berkeluyuran di luar rumah. Dikondisikan, masuk dalam rumah, pintu ditutup. Kita lihat,
Fa idza dhahaba sa'atun al-isya fa khalluhum. Masyaallah. Apabila telah berlalu sesaat dari malam, paham ya? Nah, maksudnya apabila telah berlalu sesaat malam tersebut, sudah berlalu berarti sudah lewat. Fa khalluhum, maka lepaslah mereka, bebaskan. Dalam artian kalaupun di luar enggak masalah. Kalau sudah malam hari, paham ya? Habis isya atau sudah malam intinya. Adapun di waktu awal malam, maghrib itu, ketika matahari terbenam, awal malam masuk kegelapan, tahan mereka. Jangan dibiarkan main di luar rumah. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fiik. Wa aghliq babaka, dan tutuplah pintumu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Bismillah, tutup pintu. Faham ya? Disebutkan nanti penjelasannya, karena kalau pintu ditutup setan enggak bisa masuk, enggak bisa buka. Faham ya? Nah, setan tidak bisa buka pintu tersebut. Naam. Wa atfi misbahaka, dan matikanlah lampumu. Matikanlah lampumu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Bismillah, matikan lampunya. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Apakah harus dimatikan semuanya? Tentunya untuk menjaga keadaan biar aman juga, ya adalah lampu yang di luar mungkin nyalakan. Untuk dalam rumah apabila sudah istirahat ya matikan. Faham ya? Kalau zaman saat itu lampu itu kan bukan lampu seperti ini. Lampunya lampu apa namanya? Lentera kan? Lampu-lampu yang barakallahu fikum api. Paham ya? Kalau enggak dimatikan bahaya. Kenapa bahaya? Sudah kami jelaskan, kadangkala ada hewan fasik, itu tikus, bermain-main di malam hari. Dikhawatirkan nanti lampu lentera tadi itu, paham ya? Lampu yang ada apinya tadi itu, barakallahu fikum, tersenggol kemudian jatuh akhirnya mengalami kebakaran. Itu yang dikhawatirkan. Paham ya? Adapun lampu-lampu yang seperti sekarang ini ya insyaallah lebih aman. Paham ya? Kita matikan di ruangan yang memang kita istirahat, kita matikan misalkan. Ruang depan kita matikan insyaallah. Di depan rumah, depan rumah untuk istilahnya menjaga barakallahu fikum biar aman atau yang semisalnya, dinyalakan dimatikan enggak masalah. Paham ya? Nah, ini dibawa kepada makna apa? Atfi'il misbah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah barakallahu lampu cahaya yang bahannya atau terbuat dari api di antaranya. Paham ya? Karena berbahaya. Kalau misalkan antum nyalakan lilin atau lilin, itu kan nyala dengan api kan itu. Antum biarkan misalkan nanti ada hewan yang lewat, misalkan cicak atau misalkan tikus atau misalkan yang lainnya kesenggol lilinnya apa? Jatuh, bawahnya kasur, udah kebakaran. Allahul musta'an. Naam. Wa auqisiqaka, dan tutuplah tempat minummu. Tempat air minum, baik itu botol, kirbah, atau gelas misalkan, tutup. Wadhkur ismallah, dan bacalah, sebutlah nama Allah. Bismillah. Kenapa? Apa tujuannya? Fungsinya apa? Agar tidak kemasukan binatang atau hewan-hewan yang berbisa atau hewan-hewan yang barakallahu fikum kotor atau yang semisalnya. Paham ya? Lampunya misalnya lampu mati, kemudian gelasnya lupa enggak ditutup. Atau tempat air minumnya lupa tutup. Ternyata cicak masuk di itu. Antum minum, tertelan cicaknya. Paham ya? Atau kecoak. Kecoak misalkan. Antum lagi posisi mau minum, lampu mati, gelasnya lupa tutup. Padahal baru bikin apa? Nescafe. Ternyata kecoaknya di situ, antum minum kok baunya lain. Udah terminum sekalian. Allahul musta'an. Itulah tujuannya. Jadi siqaak itu maksudnya apa? Siqaak itu tutup. Tutup barakallahu fikum, tutup botol, tutup air minum, ditutupkan, diikat, dikencangkan. Faham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Nanti kita lihat penjelasannya lebih jelas. Wa khammir ina'aka, dan tutuplah. Khammir itu ghatti, artinya sama. Dan tutuplah bejanamu. Kalau misalkan ada kamar mandi, taruhlah tutup kamar mandinya sudah cukup, tutup kamar mandinya. Kalau misalkan ada tutup embernya bagus, ditutup sekalian. Kalau enggak ada ya kamar mandi tutup. Biar apa? Tidak ada hewan-hewan yang mengganggu. Wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Bismillah. Walau ta'rudu 'alaihi syai'an, walaupun engkau hanya meletakkan sesuatu di atasnya. Letakkan apa yang ada di atasnya. Tutup dengan penutup atau dengan kertas atau dengan kain atau dengan plastik, intinya ditutup. Paham ya? Dan ini faedahnya banyak sekali. Sudah kita lewati kan pembahasan sebelumnya yang mirip dengan ini. Apa manfaatnya di antaranya? Tidak ada hewan-hewan yang masuk nanti.
Ya enggak? Orang kan enggak tahu kalau misalkan taruhlah enggak ditutup, lampu dimatikan. Dia misalkan taruh air dalam botol lah taruhlah atau kirbah. Kirbah itu kan ada tutupnya itu. Kemudian atau gelas lah taruhlah. Kemudian atau mau minum ternyata ada kecampuran tadi itu. Paham ya? Nah, kecampuran hewan atau kecampuran kotoran. Na'am barakallahu fiik. Muttafaqun alaih. Hadisnya satu ini aja. Ini agak panjang tapi insyaallah mudah dihafal. Kita lihat penjelasan bawahnya itu. Qala al-mu'allif wa sabahullah junhul lail dulamuhu. Junhul lail maknanya apa? Dulamuhu. Apabila telah datang kegelapan malam, yaitu di awal malam maghrib. Paham ya? Dikumandangkan Allahu Akbar langsung. Saat itu pula apa? Anak-anak segera dimasukkan dalam rumahnya. Ditutup pintunya. Paham ya? Dikondisikan anak-anak tersebut jangan dibiarkan keluyuran, kejar-kejaran di luar rumah padahal posisinya apa? Nah, barakallahu fikum sudah masuk waktu maghrib. Mahfum insyaallah ya. Nah, kalau udah malam lain lagi. Khalluha, biarkan mereka main kalau seandainya aman dan terkondisikan. Paham ya? Kalau sudah datang malam maksud dalam artian sudah berlalu malamnya, habis isya taruhlah, habis maghrib itu udah lain lagi. Tapi ketika awal malam, paham ya? Ketika setan berkeluyuran, berkeliaran, menyebar, tahan anak-anak tersebut. Larang anak-anak tersebut untuk main di luar rumah. Mahfum insyaallah? Naam. Kita lihat lagi, ay aqbalanam ajnahal lail, dalam bahasa Arab ajnahal lail ay aqbaladulamu, apabila telah datang kegelapannya. Ya kan? Naam. Faquffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian, laranglah anak-anak kalian, ay imna'uhum, laranglah mereka minal khuruj dzalikal waqt. Laranglah mereka keluar di waktu tersebut. Kenapa tadi kok dilarang? Setan berkeluyuran, berkeliaran. Paham ya? Antum pernah dengar enggak kisah tiba-tiba anak hilang, ada enggak? Pernah dengar kayak gitu enggak? Bisa jadi. Paham ya? Kadang-kala namanya jin itu ada yang nakal, ada yang jahat juga. Mungkin diganggu jin, dimasukin jin kemudian dibawa pergi, ketemu di bawah bambu misalkan. Di bawah pohon bambu. Paham ya? Ketemu di barakallahu fikum di batu-batuan. Kan kadang terjadi seperti itu. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Makanya kalau jam-jam segitu segera dikondisikan anak-anaknya, jangan biarkan main di luar rumah. Fa inna syaitana yantasiru, dikarenakan setan yantasiru. Ya, baliknya itu. Setan itu yantasiru, menyebar. Ma'nahu annahu yakhafu 'ala sibyan dzalikal waqt min ida'is syayatin likasratihim. Allahu musta'an. Dikhawatirkan terhadap anak tersebut di waktu tersebut, dikhawatirkan apa? Gangguan para setan karena banyaknya mereka. Mereka siapa? Setan, berkeluyuran. Berkeluyuran, menyebar, mereka banyak sehingga dikhawatirkan anak kecil tersebut kena gangguan setan. Al-wika, apa itu wika? Apa itu mana wika? Wa auki, apa itu wika? Huwal khaytul ladzi yashuddu bihi ra'sul qirbah, yaitu tali yang dipakai untuk mengikat kepala kirbah, tutup kirbah maksudnya. Paham ya? Kirbah itu kan apa? Tempat air minum terbuat dari apa kemarin? Kulit. Itu biasanya ujungnya itu ada apa? Tutupnya. Nah, tutupnya ini nanti diikat. Paham ya? Nah, tali ini namanya wika. Disuruh ngencangkan, disuruh kuatkan ikatannya, biar nanti tidak tumpah airnya atau tidak kemasukan hewan-hewan berbahaya. Mahfum insyaallah ya? Nah, kalau zaman sekarang ya botol lah taruhlah. Kalau zaman saat itu enggak ada botol kan? Tempat air minum terbuat dari kulit tadi. Kulit apa biasanya? Kulit sapi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan dulu pernah Anda lihat ketika di Yaman, memang airnya itu seger banget itu loh. Nah, tapi ya bersih ya, di kulitnya sudah samak, sudah dibersihkan itu. Untuk naruh air itu Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Seger sekali airnya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. At-takhmir, khammara yukhamiru takhmir at-taghtiyah, ya kan? Wa khammir ay ghatti, dan tutuplah bejana kalian. Paham ya? Taghtiyah, takhmir, taghtiyah itu penutup. Paham ya? Takhmir, taghtiyah itu barakallahu fikum, diperintahkan untuk menutup. Mahfum insyaallah. Wa na'am. Khamr, kenapa dinamakan khamr? Li'annahu yukhamiru al-aql. Khamrun, yang mabukkan itu dikatakan khamr karena li'annahu yukhammir al-aql, dikarenakan menutupi akal. Akalnya sudah tertutup. Kalau orang mabuk itu kadang enggak sadar. Akalnya sudah tertutup.
paham ya? Dia kelahi bicara, walaupun bicara apa saja dia rasanya enggak bicara gitu loh. Paham ya? Dia bunuh orang pun enggak terasa, setelah sadar baru terasa ternyata dia bunuh orang tuanya sendiri. Wal'iyadu billah. Paham ya? Yukhamiru al-aql. Dikatakan khamr karena apa? Yukhamiru al-aql, menutupi akal. Biasanya kalau orang mabuk itu akalnya apa? Akalnya tidak, nah barakallahu fikum, tidak terkontrol dan tidak terkondisikan. Nah barakallahu fikum. Allahu musta'an. Naam, intaha syarah Sahih Muslim. Selesai penukilan dari syarah Sahih Muslim. Kalau ma'rufnya syarah siapa ini? Syarah Sahih Muslim. Ayo naam, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Wa auqul asqiyah. Auqul asqiyah apa maknanya? Ay shuddu ru'usaha bil wika. Apa maksudnya? Ikatlah penutupnya dengan penutup tadi itu. Apa? Na'am barakallahu fikum. Jadi disuruh ngikat, dikuatkan. Paham ya? Nah, penutup kirbah, penutup botol atau yang semisalnya, diikat dengan pengikatan itu. Li'alla yadkhuluha hayawanun, agar tidak kemasukan hewan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, agar tidak apa kemasukan hewan, au yaskut fiha syai', atau agar tidak ada sesuatu yang jatuh di dalamnya. Kalau dibuka kan nanti kejatuhan. Mungkin kejatuhan kotoran hewan atau kemasukan hewan. Tapi kalau tertutup, syuddur ru'usaha, dikuatkan bagian barakallahu fikum, ujung kepalanya. Makanya ujung kepala kirbah yang pakai untuk minum itu ya. Barakallahu fikum bil wika, dengan penutup tadi itu. Atau dengan apa? Pengikat tadi, tali tadi itu. Paham ya? Diikat, dikencengkan. Mahum insyaallah? Barakallahu fikum. Intaha an-nihayah. Selesai penukilan dari kitab apa? Dari kitab An-Nihayah. Kitab An-Nihayah karya siapa? An-Nihayah? Antum? Ibnul Athir. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Na'am barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, hadis ini yang kita ambil di dalamnya ada faedah yang sangat banyak sekali. Pertama, adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjaga anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita terbengkalai, paham ya? Keluyuran, main di luar rumah dibebaskan sebebas-bebasnya. Akhirnya apa? Adzan maghrib pun masih di luar. Jangan. Ketika adzan dikumandangkan, masuk waktu malam, segera dikondisikan. Ditahan mereka. Jangan main, masuk dulu ke dalam rumah. Ditutup pintunya. Paham ya? Yang kedua, bahwasanya setan kadang-kala mengganggu. Buktinya apa? Di sini dikhawatirkan setan mengganggu. Berarti menunjukkan setan itu ada yang mengganggu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jin ada yang mengganggu. Ada juga jin yang saleh, yang baik. Paham ya? Jin yang ahlu sunnah ada enggak kira-kira Taufik? Ada juga sebagaimana manusia. Karena jin dan manusia adalah apa? Adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbebani syariat. Ya enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jin berarti ada yang beribadah, ada yang tidak. Ada yang sunni salafi, ada yang hizbiyun mubtadi', ada juga jin. Paham ya? Nah, kemudian ada enggak ketika di majelis ilmu, majelis taklim seperti ini jin yang ikut, ada enggak kira-kira Hamzah? Ada, cuman kita enggak lihat gitu loh. Paham ya? Bisa jadi di sekeliling antum, di belakang antum, di tengah-tengah sini, kita enggak nampak. Alamnya lain. Paham ya? Yang jelas sahabat jin ada yang sunni salafi, sebagaimana manusia ada sunni salafi. Ada yang jin yang kafir, yang musyrik, yang munafik. Manusia pun juga seperti itu. Mafhum insyaallah. Makanya di sini apa? Dikhawatirkan nanti kalau anak-anak tersebut di luar rumah ketika sudah masuk waktu maghrib, masuk awal malam, diganggu oleh setan tadi itu. Paham ya? Naam. Kemudian yang berikutnya, faedah yang selanjutnya adalah apa? Bahwasanya tujuan diperintahkan untuk menyebut nama Allah bismillah karena dalam lafaz bismillah itu ada apa kemarin? Ba di situ lil isti'anah wa tabarruk. Namanya bismillah. Mau minum bismillah, nutup pintu bismillah. Nutup bejana atau cangkir atau botol tadi bismillah. Karena ada apa? Ada makna yang terkandung di dalamnya. Apa maknanya tadi? Minta isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar barakallahu fikum diberi pertolongan dan minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ba-nya apa? Lil isti'anah wa tabarruk. Paham ya?
mau minum bismillah. Minta pertolongan agar dipermudahkan dalam minum. Minta keberkahan agar minumnya diberkahi itu. Mau kerja bismillah, ya enggak? Nah, mau aktivitas bismillah. Semuanya serba bismillah karena baknya di situ lil isti'anah wa tabarruk. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian di sini ucapan walau ta'rudu 'alaihi syai'an, walaupun engkau meletakkan sesuatu di atasnya. Makanya ngeletak sesuatu ini ya seadanya, enggak harus penutup yang asli. Ya mungkin kertas, kain, atau misalkan barakallahu fikum, penutup yang lainnya, tidak harus penutup yang aslinya. Kadang-kadang kan kita ada ember tapi penutup aslinya enggak ada itu ya. Bisa ditutup dengan penutup yang lain. Kalau kamar mandi ya cukup di kamar mandi ditutup pintunya misalkan kalau enggak ada penutup embernya. Nah, kalau gelas yang biasa pakai untuk minum dikondisikan ditutup biar nanti tidak kemasukan hewan-hewan yang barakallahu fikum berbahaya misalkan. Kalau botol yang biasa kita pakai untuk minum dikasih penutupnya juga. Naam. Kemudian mengenai lafaz wa atfi misbahak, dan padamkanlah, matikanlah lampumu. Ini dibawa pada makna wallahu alam saat itu lampu lentera yang ya barakallahu fikum nyalanya dengan api sehingga berbahaya kalau ketika tidur enggak dimatikan. Paham ya? Sudah kita lewati. Kenapa kok berbahaya? Kadangkala lewat hewan-hewan fasik, tikus atau yang semisalnya sehingga khawatir tersenggol, kemudian lampunya tadi itu atau lilinnya misalkan jatuh mengena kasur atau bahan yang mudah terbakar, kebakaran. Paham ya? Nah, ini kalau seandainya lampunya modelnya seperti itu. Kalau lampu seperti ini ya bebas sebenarnya, kita kurangi misalkan ruangan yang untuk kita istirahat dimatikan enggak masalah, nyalakan pun tidak masalah karena insyaallah lebih aman. Kalau lampu seperti ini lebih aman ya. Kalau lampu saat itu cahaya waktu di zaman saat itu cahayanya enggak seperti sekarang ini. Ya enggak? Kalau sekarang kan lebih aman. Paham ya? Lebih aman. Antum matikan enggak antum matikan pun aman. Paham ya? Nah, cuman kalau istilahnya biar enggak silau atau yang semisalnya dimatikan. Cuman barakallahu fikum, lafaz wa atfi misbahak ini dibawa bermakna yang tadi yang disebutkan tadi itu. Paham ya? Cahaya yang sumber dari api, lilin atau lampu lentera, paham ya, itu dipadamkan ketika tidur biar nanti tidak membawa dampak yang negatif. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Na'am barakallahu fikum, larangan di sini anak kecil bermain-main di luar rumah itu ketika memasuki awal malam. Awal malam itu ya berarti ketika waktu maghrib itu adzan dikumandangkan, matahari terbenam, awal malam. Nah itu di saat itu ditahan. Jangan main di rumah, jangan main di luar rumah, masuk ke dalam rumah. Paham ya? Pintunya ditutup. Nanti kalau sudah melewati, sudah berlalu malam, sudah misalkan habis isya atau setelah habis maghrib, itu larangan udah hilang. Paham ya? Kadang sama keluarganya di depan rumah ngobrol santai, minum kopi misalkan atau minum teh, itu sudah enggak ada larangan lagi. Paham ya? Tapi di awal malam begitu matahari terbenam, masuk waktu maghrib, jangan biarkan anak-anak berkeluyuran atau bermain-main di luar rumah. Setan berkeluyuran juga gitu loh. Dikhawatirkan kena gangguan apa tadi? Setan. Nah, Allahu musta'an, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Lafaz wa auqi siqa'ak. Wa auqi siqa'ak. Naam, dan tutuplah tempat air minummu. Naam, sudah kami sebutkan sebabnya kenapa? Karena tempat air minum kalau enggak ditutup, mungkin kita lalai kemasukan dalamnya hewan atau kotoran sehingga ketika minum rasanya udah lain misalkan. Paham ya, baunya lain. Tapi kalau tutup kan aman. Kemudian juga wa aghliq babak, dan tutuplah pintumu. Jadi pintunya tutup, jendela tutup ketika masuk awal malam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu karena setan berkeluyuran atau menyebar tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil, hadisnya panjang tapi mudah dihafal insyaallah taala, seputar apa? Anjuran, dorongan untuk menahan dan melarang anak kecil bermain-main ketika sudah memasuki awal malam, dan juga anjuran untuk menutup pintu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.